Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja puji syukur mari sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana masih terus memberikan kita banyak nikmatnya, karunia, taufik serta hidayahnya, sehingga alhamdulillah hingga detik ini kita masih bisa merasakan nikmat-nikmat yang begitu luar biasa. Salawat dan salam mari sama kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'innya, dan insya Allah kita diakui sebagai umatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Wakaf TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi dengan kami Indonesia Ngaji Online, yang dimana alhamdulillah saat ini kita sudah memasuki bulan Syawal, yang dimana 1 bulan kemarin kita beribadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita beserta keluarga kita dan juga ibadah-ibadah kita selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saat memasuki bulan Syawal kita bisa meraih ketakwaan. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Wakaf TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketemu lagi dengan kami yaitu Indonesia Ngaji Online dengan tema yang begitu menarik, yaitu esensi saling memaafkan. Dan alhamdulillah di studio Wakaf TV saat ini sudah ada guru kami yaitu Al-Mukarram Ustadz Ian Sofyan Abu Raihan. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya sahabat Wakaf TV, langsung saja mari sama kita dengarkan penjelasan tentang esensi saling memaafkan itu seperti apa. Oleh karenanya silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Wakaf TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua, wabil khusus nikmat iman Islam, nikmat kesehatan. Dan juga pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan kepada sahabat Wakaf TV semua, taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbala ya karim, ja'alallahu lana wa iyyakum minal aizin wal faizin al maqbulin al maghfurin. Amin. Sahabat Wakaf TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bang Raffi bahwa tema diskusi kita kali ini adalah esensi saling memaafkan. Ya. Jadi kalau kita bicara sifat pemaaf, Bang Raffi ya, ternyata sifat pemaaf ini sesuatu yang sangat besar. Anugerah yang Allah berikan kepada kita yang mungkin kadang kita tidak sadar itu sesuatu yang agung. Iya. Ya. Jadi sifat pemaaf ini merupakan fitrah yang Allah tanamkan kepada setiap diri manusia. Ini adalah bukti kasih sayang Allah kepada manusia, sehingga Allah tanamkan sifat pemaaf dalam diri manusia. Bayangkan kalau kita tidak punya sifat pemaaf, apa jadinya? Ya. Karena dengan sifat pemaaf ini kemudian Allah menjadikan kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang tentram, kehidupan yang penuh dengan kasih sayang. Tapi kalau tidak ada sifat pemaaf, maka ketentraman, kenyamanan, kedamaian dalam kehidupan kita bisa hilang.
Yakin nggak? Yakin. Ya. Tanpa ada sifat pemaaf, kesalahan sekecil apapun itu akan memantik api kemarahan yang akan membakar, mengobarkan perseteruan, perselisihan, kekerasan, bahkan mungkin konflik berdarah. Dahsyat ya? Sampai situ, Ustaz. Sampai begitu. Coba kita saksikan, isenglah kita googling misalnya. Ya. Sebelum ini saya juga googling nih, ya kan? Misalkan kata kuncinya akibat mengejek seorang pria membunuh. Bayangkan, ya kan? Iya, betul. Hal yang sepele terjadi kekerasan, bahkan pembunuhan. Ini terjadi tahun 2021 yang lalu. Ada seorang pria ya di Jawa Timur sana yang karena diejek jomblo oleh temannya, ya mungkin karena umurnya udah di atas 30 tahun, sering diejek jomblo, sampai kemudian pelaku atau korban ejekan ini kemudian melakukan pembunuhan terhadap temannya. Jadi di malam hari ketika mereka kemudian kebetulan ada momentum ngontrak bareng karena mereka kemudian nyari pekerjaan bareng begitu, ya. Nah kebetulan kalau yang pelaku pembunuhan ini kan masih jomblo. Nah teman yang satunya itu, ini temennya pada teman karibnya gitu, teman ya. Karib. Dia sudah menikah, ya. Cuman sering ngeledek dia bahwa ini jomblo. Entah kenapa mungkin ketika itu setan masuk, ya. Sehingga memantik api kemarahan dalam, tapi dia pendam. Sehingga pada malam itu dia pura-pura tidur, ya, si pelaku pembunuhan pura-pura tidur, dan ketika temannya tidur dia ambil besi dihabisi. Nauzubillah, ya. Ini menunjukkan ketika kemudian sifat pemaaf itu hilang, ya, maka yang terjadi adalah kekerasan, kemarahan yang ada pada seseorang. Jadi Masya Allah, ya, sifat pemaaf ini memang merupakan bentuk sekali lagi anugerah kasih sayang Allah kepada manusia. Sehingga dengan sifat pemaaf itulah kemudian manusia tidak mudah marah. Ya. Coba, berapa banyak dari kita yang sudah merasakan kalau lagi di jalan nih, kesenggol, spion, misalnya lagi nyetir, spion, langsung marah. Weh, gitu kan, teriak, ya. Padahal yang mungkin satunya enak aja, maaf pak, ya kan? Berapa banyak kita lihat kemudian bertengkar karena persoalan sepele, disalib, ya kan? Ya, bahkan bisa jadi jotos-jotosan. Ya, ini sering terjadi kita lihat di jalanan. Mungkin kita pernah rasakan juga sahabat Wakaf TV semua, ya. Apalagi anak muda, ya kan? Anak muda, sekelompok anak muda lagi jalan, lewat. Kelompok lain yang lagi nongkrong, kemudian lewat ini nggak sengaja lihat, saling tatap, saling pandang. Yang dipandang kan biasanya, ngapain lo lihat-lihat? Nah, pernah dengar kan begitu kan? Lah, yang melihat merasa tidak bersalah kan begitu. Lah, emang kenapa? Iya betul. Lo nantang kan begitu. Ujung-ujungnya apa? Ribut. Rame, jotos-jotosan. Mungkin selesai malam itu. Tapi apa kemudian ketika perkelahian, perseteruan malam itu selesai besoknya, selesai juga, bisa jadi berkepanjangan. Ya, balas dendam di antara sama itu. Akhirnya, gara-gara saling tatap-tatapan, persoalan yang sepele, ya, tawuran, berpekan-pekan, berbulan-bulan, tahun-tahun. Ya, satu kampung bermusuhan, bisa jadi seperti itu. Persoalan sepele. Ya, jadi memang kalau kita renungkan, Masya Allah, sifat pemaaf yang Allah tanamkan kepada diri manusia ini merupakan anugerah yang begitu besar yang Allah tanamkan kepada kita. Makanya kalau anak kecil itu kan fitrahnya masih dekat. Ya, kalau anak kecil bertengkar, semenit 2 menit kemudian baikan. Kemarin tetangga saya cerita, ya kan? Anaknya kan berantem, laporan. Ada yang lapor lah ke bapaknya. Bapaknya nggak terima kan? Marahan sama bapaknya lagi. Besoknya anaknya udah baikan, bapaknya belum. ya. Kalau anak-anak masih fitrah, sifat pemaafnya mudah. Demikian mudah. Mereka jotos-jotosan, semenit 2 menit mereka akan baikan.
Beda dengan orang dewasa, orang tua, rasanya begitu sulit untuk memaafkan. Ya. Nah, ini adalah persoalan-persoalan yang sering kita hadapi di dalam kehidupan ini. Makanya kemudian di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya di dalam surat Al-A'raf ayat 199, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ya, kata Allah, khudil afwa, jadilah kamu ini pemaaf. Perintah ini memang diperintahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tentu saja perintah ini juga buat kita sebagai umatnya. Ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadi pemaaf. Kenapa kita diperintahkan untuk menjadi pemaaf? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah menanamkan sifat pemaaf itu sebagai fitrah? Betul. Allah sudah tanamkan sifat pemaaf itu sebagai fitrah kita. Tetapi dia tidak tumbuh dengan sendirinya. Ya, seperti kita menanam sebuah pohon, ya, perlu kita rawat, perlu kita pupuk, ya. Karena kalau kita tidak rawat, kita pupuk, kita pelihara, yang terjadi rumput liar, gulma, yang terjadi sifat buruk yang muncul, bukan pemaaf itu. Ya. Jadi makanya Allah kemudian perintahkan kepada baginda Nabi dan kepada kita sebagai umatnya untuk menjadi pemaaf. Artinya kita harus memelihara, kita harus pupuk. Ya. Jadi kita harus pupuk dengan latihan. Ya. Jadi kita harus kalau ada teman kita misalkan melakukan kesalahan, segera ya, coba kita maafkan. Gitu ya. Karena ini harus kita latih. Ya. Kalau persoalan-persoalan kecil yang dilakukan oleh teman kita mudah kita maafkan, insya Allah, ya kan, persoalan sebesar apapun yang dilakukan oleh teman kita, kita akan dengan mudah memaafkan teman-teman kita. Apalagi kemudian kalau kesalahan itu dilakukan oleh keluarga kita, ya nggak? Ya, misalkan gini, dalam rumah tangga, Bang Rafi belum nikah nih ya, belum nikah ya. Mungkin sahabat wakaf TV lah sudah merasakan ya. Kalau kita misalkan sebagai seorang suami pulang ke rumah, ya kan, pulang ke rumah, mama, ayah baru capek nih kan, pulang dari kantor, bikinin kopi dong. Nah, kan biasa ya di rumah, ya. Maka kemudian sang istri langsung ke dapur, campur gula, campur kopi, kan begitu, ya. Tapi kemudian ketika disuguhkan, ketika kemudian suaminya menyeruput kopi ini, lah, katanya kan begitu. Kok kurang gula mah, katanya kan begitu. Kebetulan memang suaminya kan begitu. Kalau kemudian kata-katanya, gimana ini? Nggak tahu diri ini perempuan. Misalkan begitu ya. Suami udah capek-capek, disuguhin kopi, nggak jelas begini rasanya. Masya Allah. Ya, rasanya istri kan bagaimana begitu. Ya. Kemudian misalnya nggak berhenti di situ, ya. Ketika misalkan istrinya nyuci piring, tiba-tiba piringnya jatuh, ngomel lagi misalkan. Gimana sih sekolah tinggi-tinggi nyuci aja kagak becus? Ya. Tentu ya suasana keluarga ini tidak memberikan ketentraman kepada istri, kepada suami juga bisa jadi seperti itu. Ya, karena bisa jadi kemudian nanti istrinya akan terpantik juga kemarahannya. Iya kan? Tidak tahan terhadap omelan suaminya, apa yang akan terjadi? Melawan bisa jadi. Sehingga keluarganya karena persoalan kurang gula, persoalan nyuci piring kurang nggak sengaja pecah. Akhirnya rumah tangga yang tadinya adem ayem menjadi ribut. Ya. Tapi kalau kemudian suami ketika misalkan kurang gula atau kurang kopi, ya, Masya Allah, mungkin istriku ini sedang capek luar biasa. Lupa ya. Akhirnya. Ya kan? Papa akan kasih hadiah. Mungkin mama sudah luar biasa hari ini. Kan artinya ketika kemudian suami memberikan maaf, ya, akan terjadi ketenangan, kedamaian dalam
rumah tangga. Beda kalau kemudian yang ada adalah kemarahan, tidak mau memaafkan kesalahan. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan di dalam surat Al-Imran ayat 134, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra'i, ya, wal kadzibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi sifat utama orang bertakwa itu mau memaafkan. Wal 'afina 'anin nas. Ya. Kemudian sebelumnya wal kadzibinal ghaidha. Ya. Jadi dia mau menahan, selalu menahan amarahnya. Jadi ada kisah terkait dengan ayat 143 surat Ali Imran ini. Jadi ada majikan dan budak tinggal di sebuah rumah. Suatu saat ada tamu yang datang ke rumah tersebut. Maka kemudian majikan menyuruh budaknya ini untuk menyajikan makanan, minuman, memuliakan tamu yang datang. Singkat cerita, budak ini membuat makanan minuman, dia bawa pakai baki, pakai nampan, tapi kemudian tiba-tiba terpleset, tumpahlah makanan minuman itu sehingga mengotori majikannya. Sontak majikannya marah, ya kan? Mau menghukum budaknya itu. Tapi kemudian budaknya ini berkata, ya, mengatakan atau menyebutkan ayat 143 surat Al-Imran, 134 surat Al-Imran ini, ya, wal kadzibinal ghaidha. Ya. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang menahan amarahnya. Maka kemudian kata majikannya, baik, ya, aku tidak jadi marah, aku tidak mau menghukum engkau. Tapi kemudian budak ini melanjutkan ayat tadi, wal 'afina 'anin nas, ya, dan memaafkan manusia. Lalu kata majikannya, baik, engkau aku maafkan. Lalu dilanjutkan lagi sama budaknya, wallahu yuhibbul muhsinin. Lalu kata majikannya, baik, mulai hari ini engkau aku bebaskan. Masya Allah. Ya. Jadi ini menarik. Jadi ternyata majikannya ini orang yang faqih, ya, orang yang paham tentang agama. Sehingga ketika diingatkan oleh budaknya ini, maka dia mau memaafkan, menahan amarah, bahkan dilanjutkan dengan kebaikan, yaitu membebaskan. Maka Allah kemudian memberikan rahmat baik kepada majikan dan budak kedua orang tersebut. Ya, Masya Allah. Ya. Jadi artinya kembali lagi, sifat pemaaf ini merupakan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Makanya di bulan yang baik ini, di hari raya Idul Fitri, di bulan Syawal ini, ada satu tradisi, ya, yang penting, yang mungkin perlu kita pelihara, ya, saling memaafkan di antara kita. Betul. Ya, suami memaafkan istri, suami memaafkan anak-anaknya, kerabat dekat, sepupunya, adik, kakak, ya, ataupun saling mengunjungi tetangga. Ini tentu merupakan tradisi yang baik. Ya. Artinya ini kita lakukan untuk memelihara, merawat sifat pemaaf yang telah Allah tanamkan kepada diri kita. Karena sifat ini perlu kita pupuk. Ya, perlu kita pupuk. Ya. Sahabat Wakaf TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan sifat pemaaf ini kemudian kita juga tidak mudah rasa balas dendam. Ya kan? Karena dengan kemudian ketika orang lain melakukan kesalahan kepada kita, kita langsung hapus. Karena al-afwu itu secara bahasa artinya itu menghapus atau menghilangkan. Kalau secara istilah berarti memaafkan kesalahan orang lain, ya, seseorang yang berbuat kesalahan kepada kita. Ya. Jadi ketika misalkan ada orang yang teman kita misalkan, Bang Rafi pinjem duit dong. Enak aja lo, tahun lalu gua minjem nggak dikasih. Ini kan dendam, betul nggak? Ya, seharusnya nggak boleh kan rasa begitu. Ya, tapi kalau kemudian, oh mungkin betul, ya, dulu temennya ketika
dipinjemin oleh Bank Rapi, ternyata memang lagi nggak punya duit, ya. Memang mungkin nggak punya uang. Mungkinnya biasanya juga teman kita masa nggak ngasih. Iya. Tapi kalau kemudian buruk sangka, kemudian kita jadi marah kan, dibawa dendam lagi, ya kan? Artinya kita akan kehilangan kesempatan untuk berbuat baik kepada teman kita, kasih sayang kepada teman kita, ya. Makanya juga di dalam surat An-Nur itu ada kejadian, ya, ketika Abu Bakar ini bersumpah, ya, untuk tidak memberikan nafkah, itu turun ayat, ya, wal ya'fu wal yasfahu, ya. Jadi Allah perintahkan kepada Abu Bakar ini untuk memaafkan, ya. Ini dalam surat An-Nur kalau tidak salah surat 20 atau surat 22, ya. Abu Bakar ini tidak mau bersumpah karena ada kabilah atau orang-orang termasuk kerabatnya yang menuduh Aisyah. Abu Bakar tidak terima sehingga turun ayat ini. Jadi Allah berikan kabar bahwa sebenarnya orang-orang tersebut, ya, kaum kerabat yang telah melakukan tuduhan kepada Aisyah sudah bertobat dan dimaafkan. Allah perintahkan kepada Abu Bakar supaya bisa memberikan maaf juga, begitu ya, Masya Allah. Jadi tidak boleh ada dendam, ya, di dalam hati kita. Move on. Ya. Ya. Masya Allah. Baik, sahabat Wakaf TV. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Baik. Ustadz, berhubung kita sudah memasuki Syawal, terlebih kemarin tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, khususnya di Indonesia Ustadz. Baik. Saling memaafkan itu sudah menjadi kebiasaan khususnya Muslim di Indonesia. Nah, apakah di agama Islam itu juga dijadikan sebagai tradisi atau kebiasaan, Ustaz? Ya, sebenarnya sih tradisi saling memaafkan di Hari Raya Idul Fitri memang adanya di Indonesia. Adanya di Indonesia. Di Indonesia, ya. Tapi bukan berarti itu sesuatu yang salah, ya kan? Atau misalnya dikatakan sesuatu yang bid'ah, tentu saja tidak. Ya, jadi ini memang sebuah tradisi yang saya pikir ini sebenarnya sumbernya juga dari Islam juga, ya. Tidak mungkin kan kemudian dari sumber yang lain begitu, ya. Karena pada saat hari raya itu, ya, saling mengunjungi, betul nggak ya? Kalau kita mudik, betul, ya, anak mudik untuk memaksakan untuk mudik, bertemu dengan orang tuanya, bertemu dengan saudaranya, ya. Kemudian ketika mereka bertemu saling memaafkan, memanfaatkan momentum di hari yang baik itu untuk saling memaafkan. Karena saling memaafkan ini kan penting. Betul. Ketika seorang berbuat dosa, berbuat zalim, ya, kepada saudaranya, kemudian belum ada penghalalan, ya, belum dimaafkan oleh saudaranya, urusannya panjang, ini bisa dibawa ke akhirat. Kan kita nggak mau kan persoalan ini dibawa ke akhirat, ya. Baik kita menzolimi saudara kita atau tetangga kita atau sahabat kita. Karena digambarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi baginda Nabi berkata kepada para sahabat, ya, apakah orang bangkrut itu, muflis itu apa? Ya, kata sahabat, orang muflis, orang bangkrut itu orang yang tidak punya dirham, punya dinar, ya, kata saya. Tapi kemudian baginda menyebutkan orang muflis itu adalah orang yang ketika di hari kiamat, ya, datang membawa pahala puasa sholat, puasa zakat, tapi kemudian di dunia, ya, dia melakukan penganiayaan kepada saudaranya, memakan harta saudaranya, intinya menzolimi saudaranya. Maka pada saat itu ada pembalasan, ya kan? Sehingga kemudian kebaikan-kebaikan orang yang menzolimi itu diambil sebagai pembalasan tindakan zolim terhadap yang dizolimi. Jadi kebaikan-kebaikan kita ini akan diambil kalau kita belum dapat penghalalan dari saudara kita. Kalau kemudian kebaikan-kebaikan itu tidak cukup, ya, maka kemudian keburukan-keburukan dari orang yang dizolimi akan diambil, ditimpakan kepada orang yang menzolimi. Masya Allah.
Maka itulah orang muflis, kata Rasulullah SAW. Orang yang bangkrut. Bangkrut itu. Iya, orang bangkrut. Makanya saya pikir ya, tradisi memaafkan di Indonesia. bulan Syawal ini sesuatu yang perlu kita tanamkan, ya, kita pelihara, apalagi kemudian kita pahamkan kepada anak-anak kita. Jadi bukan hanya sekedar melakukan tradisi, tetapi dengan pemahaman yang baik. Ya, tentu saja kemudian tidak hanya di bulan Idul Fitri saja. Betul. Ya. Iya. Masya Allah. Baik, lalu Ustadz, masih soal maaf-maafan. Ya. Dikala seseorang saudara muslim seiman, bertetangga misalkan Ustadz, saling bermaafan, tapi tidak lama melakukan perseteruan lagi tuh Ustadz. Nah itu kenapa bisa begitu Ustadz? Maafan, berseteru lagi, lalu memaafkan kembali, berseteru lagi. Iya. Saya pikir itu sesuatu yang wajar ya. Wajar, karena memang manusia ini tempatnya khilaf, yang melakukan kehilafan, kesalahan. Apalagi kemudian manusia ini kan keimannya naik turun. Betul. Ya yazidu wa yanqusu. Jadi dia bertambah ketika melakukan ketaatan, turun ketika melakukan kemaksiatan. Nah bisa jadi ketika melakukan kemaksiatan dia kan melakukan kesalahan kepada saudaranya, ya kan? Makanya kemudian Allah, ya kan, berikan syariat taubat. Artinya apa? Kan pasti ada kesalahan. Atau kemudian kalau kesalahan dari manusia ke manusia, Allah turunkan tadi perintah untuk memberikan maaf. Ya, artinya wajar ketika seseorang itu berbuat salah harus dimaafkan. Ya ini memang ada lawannya begitu. Makanya kemudian di dalam surat apa tadi bahwa sifat pemaaf ini merupakan sifat utama orang-orang bertakwa. Ya kan? Ya. Sehingga kalau kemudian orang lain berbuat salah yang nggak sengaja ataupun bahkan disengaja, ya kita harus maafkan. Beda kalau kemudian persoalannya kriminal. Ya, kriminal tentu ada hukum-hukum tertentu yang harus kemudian diberikan kepada orang tersebut sehingga dosanya hilang. Ya. Tapi kalau kemudian kesalahan itu sifatnya manusiawi, ya, maka kita harus seringlah memberikan pemaafan kepada saudara-saudara. Masih dalam konteks hal wajar Ustaz. Wajar. Betul. Dan makanya Allah dorong, ya kan? Allah dorong bagi orang yang memaafkan, Allah berikan kemuliaan. Masya Allah. Ya, jadi wazadallahu amdan bi afwin ila izan. Nah, jadi tidaklah Allah wa mazadallah. Jadi tidaklah Allah tambah kepada seorang hamba ini bi afwin dengan maaf, ya, ila, ya, bi izan. Jadi dengan kemuliaan. Jadi seseorang yang mau memberikan pemaafan, Allah kasih kemuliaan. Nah ini kan dorongan. Artinya ketika orang berbuat salah, ya kita maafkan. Semakin mulia kita. Berbuat salah, kita maafkan lagi. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Mudah-mudahan. Lalu Ustadz, untuk mendorong hal itu, kita bisa menjadi seseorang yang pemaaf dan mudah memaafkan orang lain Ustadz. Nah itu kan susah Ustadz. Dalam hati kita namanya manusiawi Ustadz. Hal yang wajar tadi Ustadz bilang. Nah gimana caranya kiat-kiat kita untuk bisa menjadi seorang pemaaf? Ya. Makanya tadi sifat pemaaf itu sahabat Wakaf TV harus kita latih. Ya harus kita latih. Dari hal yang sederhana, ya artinya kalau teman kita ini melakukan kesalahan, sering kita kemudian memaafkan. Tumbuhkan prasangka baik di dalam diri kita. Ya kan? Bisa jadi orang melakukan kesalahan kan nggak sengaja. Misalnya kita tadi lagi naik motor nih lah ya. Ada yang kemudian nabrakan begitu. Ya mungkin dia ngantuk, mungkin dia buru-buru, ya kan? Mungkin dia lagi ngantar istrinya hamil atau apalah. Sehingga kemudian, oh ya, kita maafkan. Andaikan kita dalam posisi yang serupa, ya kan? Sangat sulit untuk menghindar. Ya wajarlah kemudian gesekan motor atau kita lagi naik mobil misalkan ya, spion gitu ya. Selama kemudian itu tidak memberikan bahaya kepada kita, seringlah kita latih agar kita mau memaafkan. Insya Allah
kalau kemudian kita sering berprasangka baik kepada seseorang, ya kan, tumbuh sifat pemaaf ini. Iya. Jadi perlu ada latihan Ustaz ya. Perlu. Hal yang dasar kecil meningkat lah ya. Betul. Makanya juga kemudian kita harus memanfaatkan nih momen-momen di bulan Syawal ini, ya kan? Karena kan kalau di hari biasa berat bagi kita, misalkan jangankan mau minta maaf, mau mengunjungi tetangga, sahabat aja kadang-kadang berat, ya nggak? Iya. Ya. Tapi dengan adanya budaya mudik, ya kan, silaturahim kepada saudara kita, kunjungan ke tetangga, kunjungan ke sahabat, ke teman, ke kerabat dan seterusnya, ini akan memudahkan. Nah, ini saya pikir menjadi titik awal bagi kita untuk melatih terus. Ya, artinya kan setiap tahun kalau kemudian ini kita latih, mudah-mudahan akan tumbuh kebiasaan memaafkan. Jadi kita memaafkan itu tidak hanya di bulan Ramadan saja, di bulan Syawal saja, tetapi di bulan yang lainnya. Makanya nggak heran kan juga tadi sebelum Ramadan kadang-kadang kita juga minta maaf. Ya masuk kan? Syawal. Ya, mau masuk Ramadan nih minta maaf, mau Syawal nih minta maaf juga, mau Muharram, mau tahun baru Islam minta maaf juga. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Apakah ada kaitan Ustaz saling memaafkan dengan tali persaudaraan sesama Muslim? Jelas. Kan tadi ya. Jadi dengan adanya sifat pemaaf ini akan muncul kasih sayang. Kasih sayang. Ya. Kan beda tadi misalkan pinjam duit dong. Enak aja tuh. ya kan? Boro-boro kita mau bantu ya. Yang ada sebel, yang ada marah. Tapi kalau kemudian memaafkan, Masya Allah, teman kita ini lagi butuh, oke kita bantu. Ya kan? Jadi memang kalau kita memaafkan ini akan memunculkan ya kasih sayang kita, kepedulian kita, ta'awun kita ya kepada orang lain, ya kepada teman kita, sahabat kita, apalagi kemudian yang menjadi saudara-saudara kita. Iya. Ta'awun Ustaz ya. Betul. Saling memaafkan. Betul. Nah, terkadang Ustaz lebih berat mana nih ketika kita di posisi yang pilihan kita harus memaafkan atau kita yang minta maaf? Kira-kira berat mana nih ya? Memaafkan atau meminta maaf? Betul. Sebenarnya sama-sama. Sama-sama. Ya, artinya meminta maaf bisa dikatakan ringan kalau kita terbiasa meminta maaf. Terbiasa. Nah, kuncinya terbiasa. Kalau terbiasa memberikan maaf juga terasa ringan. Ya. Tapi kalau nggak terbiasa, minta maaf beratnya minta ampun. Ya kan? Malu lah. Iya. Gimana ya cara memulainya? Harus datang ke rumahnya. Maafin dong. Emang lu salah apa? Merasa rendah diri misalkan begitu. Ya, berat. Ya. Tetapi juga memberikan maaf juga tidak mudah juga kalau tidak dibiasakan. Ya. Ada ungkapan kalau sudah luka ada bekasnya. Walaupun sebenarnya jangan sampai seperti itu karena esensi memaafkan itu harus melupakan kesalahan. Jangan sampai ada bekasnya sama sekali walaupun ada luka begitu kan. Ya makanya kemudian perintahnya tadi harus disertai dengan kebaikan. Setelah dimaafkan buatlah kebaikan sehingga kebaikan ini akan menghapus kesalahan-kesalahan. Akan menghilangkan kesalahan. Nah, jadi intinya memaafkan ataupun minta maaf ya ini sama-sama ringan kalau kemudian kita mau membiasakannya di dalam kehidupan. Masya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Terakhir Ustaz, saat ini Ustaz, kebiasaan kita umat Islam Indonesia khususnya, tadi yang Ustaz bilang ketika masuk bulan Ramadan, masuk Syawal itu terbiasa dengan minta maaf. Nah, bagaimana esensi saling memaafkan ini bukan hanya terjadi di bulan Ramadan dan Syawal, tapi di bulan-bulan yang lainnya, Ustaz? Iya, iya. Saya pikir sih kalau orang-orang Indonesia ya, Muslim Indonesia ini sudah banyak punya tradisi yang mengarah memaafkan tidak hanya di bulan Syawal. Ya, ada tradisi saling mengunjungi. Ya, silaturahim. Silaturahim bukan sesuatu yang berat di kalangan umat Islam di Indonesia. Kemudian lagi misalkan ada arisan-arisan,
Kita kan ibu-ibu ini paling banyak, paling demen ya melakukan arisan. Artinya kan kalau sering ketemu, maka persoalan itu separohnya hilang, kata orang begitu. Jadi kalau kita ini silaturahim, kita ketemu, kalau kita punya persoalan, minimal separohnya hilang. Kalau kita punya kesalahan, separohnya udah dimaafkan, ya kan? Udah ketemu, maka akan lebih mudah lagi. Iya. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya paguyuban. Ya, paguyuban orang Jawa, paguyuban orang Jakarta misalkan, atau orang Brebes, orang Minang, ya kan? Nah, paguyuban itu kan juga memfasilitasi untuk bertemu, bersilaturahim. Dan ketika bertemu itu mau tidak mau kan, kalau ada salah insya Allah akan dimaafkan. Ya memang PR-nya itu bagaimana kemudian memanfaatkan ya momentum-momentum tadi untuk didorong saling memaafkan. Tapi sebenarnya secara implisit kalau ketemu kan pasti ada ingin memaafkan lah kan begitu. Mungkin PR-nya tadi perlu secara eksplisit. Tolong maafkan saya misalkan begitu. Apalagi, ini tentu lebih baik jika sudah berjabat. Berjabat. Kalau saya punya kesalahan tolong dimaafkan. Apalagi kalau kemudian disebutkan kesalahannya. Maafkan saya tahun lalu saya pernah misalkan tidak memberi utang atau pernah berbicara yang tidak pas, atau pernah misalkan kamu mungkin pernah tersinggung ya di sosial media, di grup misalkan begitu ya. Nah, salah kata dan segala macam diungkapkan. Itu tentu menjadi yang lebih baik, karena memang ada ulama yang mengatakan meminta maaf itu harus secara eksplisit kesalahannya disebutkan. Ada juga yang mengatakan tidak perlu secara eksplisit. Tapi artinya kita ambil yang lebih baik lah. Artinya kalau kita memang punya kemampuan untuk mengatakan kesalahannya, kita sampaikan. Itu menjadi suatu yang lebih baik, supaya clear gitu. Lebih bagus lah. Lebih bagus lagi kemudian kita sebutkan, sehingga kita pastikan teman kita ini misalkan memaafkan seluruh kesalahan kita. Betul. Jangan sampai kita ini punya salah, pernah melakukan kezoliman, kita bawa ke akhir, jadi repot urusannya. Mending kita selesaikan. Kalaupun nanti misalkan teman kita nggak mau memaafkan, itu persoalan lain. Insya Allah Allah Maha Pemurah, ya, mau menerima taubat. Amin. Kita adukan saja kepada Allah, ya Allah, aku sudah meminta maaf misalnya, tapi kemudian temanku ini tidak mau memberi maaf. Insya Allah kita berdoa saja kepada Allah, ya Muqallibal Qulub, ya kan, yang mau membolak-balikan hati supaya memberikan, ya kan, rahmat, kasih sayang kepada teman kita, supaya mau memberikan maaf kepada kita. Insya Allah, walaupun mungkin pertama nggak mau ngasih, insya Allah kita yakin dengan doa kita, dia akan memberikan maaf kepada kita. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz Ian Sofyan. Singkat, padat, ringkas, jelas. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua, terutama kepada sahabat Wakaf TV. Ustaz, sebelum kita tutup dan kita akhiri, mohon kesimpulan dari materi ini. Baik. Sahabat Wakaf TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat pemaaf ini adalah fitrah yang Allah tanamkan ke dalam diri manusia. Mari kita rawat, kita pupuk sifat pemaaf ini agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Semoga para sahabat Wakaf TV semua menjadi mulia karena sifat pemaaf ini. Baik. Ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sahabat Wakaf TV, begitu penjelasan yang begitu mempesona dari guru kita Al-Mukarram Ustadz Ian Sofyan Abu Raihan terkait dengan esensi saling memaafkan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, wabil khusus terlebih kita semua manusia namanya yang masih di dunia, kita bisa saling memaafkan satu sama lain kepada keluarga kita, khususnya kerabat, tetangga, saudara, handai tolan dan lain-lainnya, terutama kepada saudara semuslim dan seiman. Mudah-mudahan kita semua dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahannya. Jangan lupa terus berwakaf di BWA. Anda harus ikut. Hadani Allah wa ikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.